Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Yusuf Kefas, MA 183035. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Porter 5 Watches pada PT Matahari Department Store Tbk. Pertama-tama di sini analisis perusahaan PT Matahari Department Store Tbk. PT Matahari Department Store Tbk atau Matahari atau Perseroan memiliki sejarah yang panjang dalam dunia retail Indonesia. Memulai perjalanan pada tanggal 24 Oktober 1958 dengan membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Matahari melangkah maju dengan membuka departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Sejak itu Matahari telah menjadikan dirinya sebagai merek asli Indonesia. Sampai saat ini mengoperasikan 150 gerai yang terbesar di 76 kota seluruh Indonesia dengan luas ruang hampir 1 juta meter persegi dan telah mengembangkan kehadirannya dalam dunia online melalui matahari.com. Dengan perjalanan usaha yang telah dibangun dalam 61 tahun, Matahari senantiasa menyediakan pilihan fashion dengan tren terkini untuk kategori pakaian dan model, serta produk-produk kecantikan dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya yang ditampilkan dalam gerai modern serta matahari.com. Matahari sangat bangga atas dukungannya terhadap perekonomian Indonesia dengan mempekerjakan lebih dari 40.000 karyawan dan berpartner dengan sekitar 700 pemasok lokal serta pemasok internasional. Merek-merek eksklusif Matahari telah berulang kali terpilih sebagai merek fashion terfavorit di Indonesia dan hanya dijual di gerai Matahari. Dan Matahari ini juga telah berulang kali meraih penghargaan baik nasional maupun internasional dalam segala aspek bisnisnya yang menunjukkan reputasi baik Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang dinamis dan terpercaya. Penghargaan tersebut antara lain peringkat ketiga di antara retail Indonesia dalam top 500 retail Asia Pasifik Brand Asia 2018, top 3 most powerful retail brand in Indonesia dari Nikkei. Sejarah singkat dari PT Matahari Department Store. PT Matahari juga di sini mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu semua orang Indonesia dapat tampil menarik dan nyaman. Misinya yaitu menyediakan berbagai kebutuhan fashion berkualitas dan terjangkau bagi para pelanggan dengan suasana yang ramah sehingga dapat memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Di sini ada 9 komponen misi Matahari. Yang pertama itu komponen misinya, kandungan komponen misi dalam misi Matahari Department Store. Pertama itu pelanggannya masyarakat kelas menengah, terus barang atau jasanya yang busana fashion, perlengkapan rumah tangga, dan produk kecantikan. Pasar tidak mengembangkan teknologi tertentu, komitmen dalam bertahan, bertumbuh, dan keuntungan. Itu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan gaya hidup pelanggan, mengantisipasi kebutuhan masa depan, dan memastikan gerai Matahari tetap menjadi tempat yang menarik untuk berbelanja dengan staf yang cekatan dan berwawasan. Filosofinya konsistensi bisnis dengan mengutamakan pelanggan. Karyawan aset berharga, berusaha untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan karyawan sehingga sadar akan tugas dan kewajiban. Public image department store yang terbesar dan terpercaya di Indonesia. Sell konsep itu diferensi produk dengan memberikan pelayanan kemudahan bagi konsumen. Selanjutnya di sini ada bisnis modelnya ya. Bisnis modelnya customer segment, konsumen marketnya masyarakat tingkat menengah. Mereka yang membelanjakan uang perharinya di kisaran US dollar sampai dengan US 20 dolar. 50%-nya penduduk Indonesia terdiri dari pria dan wanita serta usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Bisnis marketnya itu perusahaan fashion, aksesoris, kosmetik yang melakukan konsinyasi. Yang kedua, di sini adalah value proposition, itu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan produk fashion, aksesoris, perlengkapan rumah tangga, dan produk kecantikan yang berkualitas dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Ketiga itu customer relation, pengadaan program loyalty, program Matahari, Club Card, MCC, pengadaan call center,
call center khusus untuk konsumen yang ingin menyampaikan saran dan keluhan-keluhannya. Yang keempat itu ada distribution channel. Pusat distribusi matahari di Jakarta mencakup luas area lebih dari 26.000 meter kubik meter persegi. Pusat distribusi ini didukung oleh hub di Bandung, Surabaya, dan Medan yang dioperasikan oleh perusahaan ekspeditur dan transportasi yang mendistribusikan barang ke gerai-gerai di daerah. Seluruh barang kecuali kosmetik akan dijalankan oleh pusat distribusi matahari. Di sini ada 5 kunci ya. Yang pertama, aktivitas utama ini retailer akhir produk fashion, aksesoris, peralatan rumah tangga, dan kosmetik menyediakan pelayanan yang baik dan memuaskan pada konsumennya dengan membuat gerai yang berfasilitas lengkap dan staf yang memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, mendistribusikan produk dari pusat distribusi matahari. Yang kedua itu ada sumber kunci, itu human atau manusia ya, staf yang sudah terampil dan berwawasan dalam melayani customer relation, kemampuan perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen sehingga dapat memperkirakan kebutuhan dan selera konsumen ke depannya. Dari segi finansial, kemampuan perusahaan untuk membiayai beban pengiriman ke gerai-gerai tiap periodenya. Kayak partners itu mitra kunci perusahaan ekspeditur dan transportasi. Perusahaan ekspeditur dan transportasi ini melakukan pengiriman barang selama 6 hari dalam seminggu. Setiap kendaraan melakukan 1 hingga 2 perjalanan per hari. Untuk pengiriman di luar Jawa, Sumatera, dan Bali, pengiriman dilakukan melalui freight forwarder 1 atau 2 kali per minggu. Supplier lokal maupun internasional dengan sistem GIT. Di sini ada revenue streams atau aliran pendapatan. Konsumen market, penjualan produk-produk fashion, aksesoris, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Pricing-nya menggunakan fixed price. B2B market dari komisi konsinyasi dan pendapatan jasa konsultasi, pricing, dynamic pricing. Cost struktur itu biaya yang terstruktur. Biaya yang paling besar itu biaya sewa gerai dalam jangka beberapa tahun. Fixed cost, biaya angkut produk dari pusat ke gerai-gerai, merupakan kayak activity yang paling mahal. Biaya training dan pengembangan sumber daya manusia, kayak resource yang paling mahal. Di sini ada problem description ya. Problem description dalam rangka mengembangkan PT Matahari Department Store, kami mengidentifikasi tantangan-tantangan atau problem yang harus dihadapi Matahari Department Store dengan menganalisis dan menjabarkan setiap masalah yang berpotensi muncul dari masing-masing sasaran yang ingin dicapai oleh PT Matahari Department Store. Masalah yang dihadapi PT Matahari Department Store adalah sulitnya meningkatkan upaya untuk memacu mesin pertumbuhan Matahari Department Store untuk masa depan di tengah-tengah hambatan ekonomi Indonesia dan persaingan industri yang semakin intensif. Kita langsung masuk ke ini aja, intinya eksternal analisis Porter's 5 Force Model. Itu pertama ada ancaman calon pendatang baru atau threat of new entrants. Persaingan antar perusahaan, rivalry among existing firms. Ancaman produk pengganti itu threat of substansi producer service. Kekuatan tawar-menawar membeli, bargaining power of buyers. Kekuatan tawar-menawar pemasok, bargaining power of suppliers. Yang pertama kita akan membahas tentang ancaman calon pendatang baru pada dasarnya bersifat sedang karena pasar yang ada sekarang ini sudah demikian didominasi oleh banyak pemain besar baik lokal maupun asing. Untuk dapat masuk ke dalam industri ini sedikitnya dibutuhkan modal pengalaman dan jaringan distribusi luas yang cukup menyulitkan bagi calon pendatang baru. Di sini ada analisis ancaman calon pendatang baru. Yang pertama, skala ekonomis. Skala ekonomis ini pada industri retail cukup tinggi dan calon pendatang baru harus bisa mendapatkan keuntungan finansial yang memadai agar dapat terus melakukan investasi baru. Yang kedua, kebutuhan akan modal. Kebutuhan akan modal ini cukup besar tergantung pada bentuk format yang akan dimasukkan. Calon pendatang baru yang bermodal lebih besar mempunyai kesempatan untuk dapat melakukan ekspansi usaha bersaing dengan pemain yang sudah ada atau memasuki pangsa pasar baru. Yang ketiga, pemahaman terhadap teknologi job regaining. Pengalaman terhadap teknologi job regaining ini terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi ini sangat
sangat diperlukan agar perusahaan dapat memperoleh efisiensi yang tinggi dan penghematan di berbagai sektor. Untuk itu, diperlukan seperangkat keras, sarana penunjang, dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi tersebut. Yang keempat, beragamnya alternatif tempat berbelanja dan harga yang ditawarkan menyebabkan loyalitas konsumen rendah. Yang kelima, hambatan umum. Hambatan umum ini antara lain sulitnya membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat karena masih terbatasnya prasarana atau infrastruktur yang ada. Yang kedua di sini ancaman produk pengganti. Ancaman dari produk pengganti atau substansi dalam industri retail dapat dikatakan bersifat cukup kuat karena sudah hadir jauh sebelum adanya industri retail modern, yaitu berupa pasar dan toko tradisional. Keunggulan dari adanya pasar dan toko tradisional ini adalah harga yang relatif lebih murah dan juga lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal penduduk, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, retail modern menentukan segmennya sendiri, yaitu kalangan menengah ke atas. Selain itu, adanya produk pengganti lain yang mulai berkembang saat ini, yaitu berupa sistem retail dan berbelanja melalui saluran telepon, internet, maupun katalog shopping. Seperti contohnya kayak berbelanja online, daring, itu market ya, online market shop. Terus di sini ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan dari pemasok dikatakan bersifat sedang disebabkan adanya saling ketergantungan dari posisi tawar-menawar antara peritel dan pemasok atau sebaliknya. Persyaratan yang ditentukan oleh pemasok biasanya berdasarkan pada dua kriteria, yaitu secara data kuantitatif dan kualitatif. Pemasok umumnya berasal dari perusahaan manufaktur dan distributor. Saat ini terdapat banyak sekali jumlah industri retail karena produk yang ditawarkan pun jumlahnya itemnya ribuan. Kekuatan dan keterbatasannya pemasok akan menilai apakah retail sudah mempunyai infrastruktur yang baik dan manajemen yang baik. Hal ini penting kenapa? Karena pemasok berkepentingan untuk mengetahui memonitor setiap pergerakan dari barang-barang yang dijual. Pemasok umumnya berasal dari perusahaan manufaktur dan distributor. Saat ini terdapat banyak sekali jumlah industri retail karena produk yang ditawarkan jumlahnya item ribuan. Perusahaan retail raksasa yang telah memiliki nama besar mempunyai posisi tawar yang cukup kuat terhadap produsen dan distributor, sehingga mereka dapat memperoleh margin yang lebih besar dan mendapatkan diskon harga yang menyebabkan mereka bisa menjual barang dengan harga lebih murah. Retail yang kuat adalah mereka yang dapat langsung berhubungan dengan distributor tanpa melalui perantara. Di sini analisis kekuatan pemasok. Pertama, di sini analisisnya jumlah pemasok diperkirakan akan terus bertambah di masa depan, apalagi dengan era perdagangan bebas yang sudah dibuka sehingga retail dapat memasukkan barang-barang produk dari luar. Hal ini menyebabkan ketergantungan retail terhadap satu pemasok menjadi rendah dan makin banyaknya produk yang akan dijadikan pilihan alternatifnya. Yang kedua, retail dapat saja menggantikan pasokan satu jenis barang dari satu pemasok ke pemasok lainnya. Yang ketiga itu analisisnya pemasok mempunyai kepentingan akan kualitas produk akhir yang digunakan konsumen. Kekuatan tawar-menawar. Ya, di sini kekuatan dari konsumen bersifat kuat karena mereka biasanya cenderung tidak loyal pada satu retail tertentu dan dengan mudahnya merubah pola kebiasaan berbelanja sesuai dengan keinginan mereka. Jumlah konsumen pun di sini pada industri retail sangatlah besar berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2003 berkisar 220 juta jiwa. Ancaman konsumen berkaitan dengan perubahan pola berbelanja masyarakat yang mempengaruhi strategi masing-masing retail. Maka dari itu, untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, setianya retail melakukan berbagai upaya seperti yang dilakukan PT Matahari dengan program Matahari Club Card atau MCC yang diarahkan untuk memberi banyak kemudahan dan nilai tambah bagi konsumen. Di sini analisis kekuatan konsumen. Yang pertama itu jumlah pembeli utama cenderung terus bertambah disebabkan adanya pertumbuhan jumlah wanita yang bekerja atau berkarir dan juga banyaknya kaum pria yang ikut berbelanja dikarenakan mereka juga dapat menemukan kebutuhannya. Daya beli diperkirakan akan meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia. Itu analisis yang kedua. Yang ketiga, konsumen banyak menerima informasi baik dari media cetak maupun elektronik sehingga mereka dapat membandingkan kualitas atau harga antar satu retail dengan retail lainnya.
Persaingan antar perusahaan. Di sini persaingan antar perusahaan yang terjadi dalam format bisnis retail yaitu antara format retail tradisional dan modern, atau persaingan antar retail lokal dan asing yang dapat dikatakan bersifat sangat kuat atau kuat. Bisa juga di satu sisi daya beli masyarakat yang rendah sehingga tingkat konsumsinya pun rendah, padahal jumlah gerai terus bertambah. Di sisi lainnya, besarnya jumlah penduduk dan makin stabilnya ekonomi makro dan kondisi keamanan dapat menarik minat calon pendatang baru untuk masuk melakukan investasi di Indonesia. Persaingan dalam industri retail juga ditandai dengan hadirnya beragam format retail baru yang timbul karena konsumen mencari alternatif berbelanja lain disesuaikan dengan kemampuannya. Format retail baru yang dimaksud adalah berbentuk factory outlet, specialty store, dan retail online. Nah, analisis persaingan antar perusahaan di sini yang pertama, jumlah pesaing atau pemain dalam industri retail cukup banyak, terdiri dari retail lokal tradisional, modern, dan retail asing dengan format retail modern. Persaingan yang terjadi cukup tinggi. Yang kedua, tingkat pertumbuhan retail modern meningkat. Yang ketiga itu biaya tetap yang dikeluarkan cenderung bertambah seiring dengan kenaikan harga-harga pokok seperti beban biaya listrik, telepon, upah tenaga kerja, dan biaya penyewaan ruangan atau sewa tempat. Yang keempat itu diferensiasi produk diperlukan agar retail mempunyai ciri khas yang membedakan dengan pemain lain, misalnya dengan mengembangkan brand sales dan lain-lain. Di sini profil pesaing dari PT Matahari Department Store. Yang pertama itu saya lihat ada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis rantai toko swalayan yang ada di Indonesia. Yang kedua itu Toserba Jogja, PT Akur Pratama adalah perusahaan retail modern asli Indonesia dengan format supermarket dan department store. Yang ketiga di sini ada online shopping, itu terdiri dari PT Bukalapak, merupakan salah satu pasar daring online marketplace terkemuka di Indonesia, dan masih banyak lainnya seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Yang keempat itu ada Sogo CO Ltd, merupakan sebuah toko serba ada departemen store berantai yang mengoperasikan sebuah jaringan ekstensif atas cabang-cabangnya yang berpusat di Jepang. Di sini ada tabel analisa persaingan Matahari Department Store dengan pesaing utamanya. Saya ambil pesaing utamanya di sini Ramayana. Kenapa? Karena Ramayana dan PT Matahari menjual brandnya hampir sama ya, tentang aksesoris, pakaian, baju, tas, dan lain-lain. Di sini ada 4P. 4P itu terdiri dari price itu harga, place itu tempat, produk itu produk, promotion itu promosi. Ramayana price itu kalah, Matahari lebih unggul. Keterangannya, harga produk sentral lebih terjangkau, action plan menambahkan koleksi produk terbaru yang up to date setiap harinya. Jadi terus update ya, dengan harga yang lebih murah namun tidak mengurangi kualitas barang tersebut, karena masyarakat saat ini sangat tertarik dengan harga yang lebih murah tetapi kualitasnya sangat baik. Flash itu Ramayana unggul, Matahari tidak unggul. Kenapa? Karena hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah terjamah oleh Ramayana. Action plan-nya membangun jalur distribusi yang lebih luas dan memanfaatkan jalur distribusi yang sudah ada. Dari segi produk itu Matahari lebih unggul karena produk lebih unggul dikarenakan terbuat dari bahan yang berkualitas serta selalu up to date. Action plan-nya mengadakan transfer produk knowledge pada konsumen. Promotion, dari segi promotion itu promosi Matahari lebih unggul karena adanya event dan promosi di jaring sosial serta pengenalan produk yang tepat sasaran dan merata. Di action plan-nya itu menambahkan inovasi atau ide-ide yang terbaru dalam hal promosi agar konsumen lebih nyaman lagi dalam berbelanja di Matahari. Jadi marketingnya sangat kreatif, menambahkan inovasi, ide-ide yang terbaru dalam bersaing untuk unggulan promosi dari pesaing utamanya ini Ramayana. Tabel kedua di sini analisa persaingan Matahari Departemen dengan produk pengganti. Sama tadi ada terdiri 4P. Saya jelaskan di sini ada Sogo, Metro. Sogo ini lebih mahal, Metro juga lebih mahal. Keterangannya, harga produk sentral lebih terjangkau. Action plan-nya menambahkan koleksi produk terbaru yang up to date, namun tidak mengurangi kualitas barang tersebut. Place-nya Sogo pasti, Metro itu tertentu. Sogo itu pasti ada, Metro itu tertentu, mungkin ada di beberapa wilayah aja. Keterangannya hampir semua wilayah di Indonesia ada Sogo.
department store karena penyebarannya cukup signifikan. Action plan-nya mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan tempat yang strategis. Produknya Sogo itu hampir semua produk Sogo harganya lebih mahal dibandingkan dengan Matahari. Pokoknya produk Sogo ini sangat mahal lah dibandingkan dengan produk-produk yang ada di Matahari. Kalau Metro itu unggul dari sisi desain dan varian yang lebih banyak dan menarik juga sih. Kalau dari segi itu produknya. Keterangannya karena posisi Metro sangat mengancam apabila mereka mengeluarkan produk dengan banyak varian dan juga menawarkan harga yang lebih terjangkau. Action plan-nya di sini menambahkan koleksi produk terbaru dengan banyak varian dan juga harga terjangkau namun tidak mengurangi sedikit pun kualitas dari barang tersebut. Dari segi promosinya, Sogo hanya sebatas media sosial ya, jadi dia sebatas media sosial aja penjualannya daring marketplace-nya. Kalau Metro melalui iklan, katalog, media sosial, dan hampir semuanya. Jadi kalau Metro semuanya masuk promosinya. Kalau Sogo itu cuma sebatas media sosial aja. Jadi memanfaatkan teknologi internet. Keterangannya di sini posisi Metro sangat mengancam dikarenakan mereka sudah menguasai semua aspek dalam penggunaan media promosi. Action plan-nya memanfaatkan serta menggunakan sebaik mungkin promosi yang sudah ada. Kalau bisa ditambah lagi mungkin dengan lebih banyak adanya event-event atau pameran-pameran agar bisa menarik konsumen untuk mengadakan suatu acara event pameran promosi. Di sini competitive advantage sumber utama. Cost advantage ini variable cost. Scale efeknya, Matahari Department Store memiliki volume produksi yang sangat besar sehingga menurunkan biaya atau unit. Learning efeknya, bisnis Matahari Department Store didirikan oleh dengan pebisnis yang sama sehingga akan meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Marketing cost efeknya, marketing cost scope efek Matahari Department Store mampu menjual produk yang lebih banyak ke pelanggan yang sama dikarenakan telah memiliki image yang baik tanpa harus mengeluarkan banyak biaya atau variabel cost-nya. Operasi cost-nya, operating cost efeknya biaya operasional Matahari Department Store lebih rendah dibandingkan kompetitor. Dari segi differentiation advantage, produk advantage Matahari Department Store sekarang mulai fokus pada pendistribusian langsung barang produksi luar negeri. Dikarenakan barang tersebut kualitasnya lebih mutakhir, nyaman, serta tahan lama. The service advantage-nya yang pertama di sini SPG atau SPB-nya menguasai produk knowledge sehingga bisa sebagai konsultan. Jadi SPG SPB-nya sudah terampil lah mengetahui tentang produk-produk yang ada di Matahari. Yang kedua menerapkan servis yang excellent dengan slogan senyum, sapa, salam. Jadi SPG SPB-nya menerapkan servisnya sangat ramah, jadi sangat membuat nyaman konsumen. Reputation advantage-nya, Matahari Department Store memiliki reputasi yang baik sebagai pilihan dalam berbelanja di mayoritas masyarakat Indonesia yang bersaing dengan pasar-pasar lainnya atau marketplace lainnya. Marketing advantage-nya, channel advantage, Matahari Department Store hingga saat ini sudah memiliki banyak cabang store yang tersebar luas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi di seluruh wilayah Indonesia itu udah ada hampir semuanya ada Department Store Matahari. Sales for advantage-nya mengadakan event-event di dalam toko serta pengenalan produk yang ada di dalamnya. Jadi biasanya event-event ini diadakan di acara suatu mall, biasanya ada di depan atau di toko mall Matahari tersebut dengan berbagai varian diskon yang bisa menarik perhatian konsumen. Brand awareness-nya, Matahari Department Store telah mampu memberikan sebuah pelayanan atau servis yang terbaik dibandingkan dengan department store yang lainnya. Jadi pelayanan atau servisnya di sini sudah yang terbaik dibandingkan dengan department store yang lainnya. Ini sangat bisa bersaing untuk mengalahkan pesaing utamanya yaitu Ramayana. Sekian dari presentasi saya tentang analisis quarter 5 forces tentang PT Matahari Department Store TBK. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.